Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, oke. Semoga semuanya sehat selalu ya. Ingat, di masa pandemi ini kalian harus selalu jaga kesehatan. Cuci tangan setelah datang dari bepergian dan menggunakan masker. Sehingga kita kembali lagi bertemu di sini dalam mata pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi elektrolisis dalam kehidupan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Budi Bawa minta tolong dipimpin doanya. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Budi sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Ada yang masih ingat? Materi yang mana yang kalian masih ingat? Buku Faraday atau elektrolisisnya? Silahkan, ada yang mau mencoba? Ya, silahkan, Nurlita. Saya ingat di bagian elektrolisisnya, Bu. Ya, gimana itu? Di sana di bagiannya tuh ada elektroda, katoda dan anoda. Terus di katodanya itu kutubnya itu negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Lalu setelah itu ada anoda, kutubnya positif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Terus ada larutan elektrolit juga. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih banyak Nurlita sudah mengingat materi sebelumnya. Sudah benar. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya elektrolisis ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja adalah penyepuhan emas, kemudian pelapisan velg kendaraan bermotor dengan kromium, kemudian penyepuhan sendok, kemudian pembuatan logam natrium, dan produksi gas, salah satunya gas hidrogen dan oksigen. Nah, kesemua ini merupakan aplikasi dari sel elektrolisis yang sangat dekat sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan sekarang mempelajari lebih jauh tentang aplikasi-aplikasi tersebut dalam kehidupan. Begitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu memberikan contoh sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari beserta perhitungan hasil proses elektrolisis atau penyepuhannya. Nah, kita ke penyepuhan emas sekarang. Pernah nggak kalian melihat orang yang sedang menyepuh emas? Ada yang pernah lihat? Tidak. Tidak. Yang lainnya gimana? Tidak. Nah, kalau tidak, kalau tidak, Ibu berikan video tentang orang menyepuh emas. Silakan disaksikan ya. Kadang-kadang yang perlu tergantung kadarnya kecil, kadarnya sedikit, nanti pakainya kecil. Mungkin ada dari kalian yang punya pertanyaan berkaitan dengan video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, bagaimana prinsip penyepuhan emas itu, Bu? Oke, bagaimana prinsip penyepuhan emas? Siapa? Terima kasih Intan, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana prinsip dari penyepuhan emas? Adalah pertanyaan tersebut kita akan bahas sekarang pada pertemuan kali ini. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, sudah Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Lalu kalian bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu unggah di Padlet. Nanti kalian bisa buka padlet.com. Kalian di sana akan menemukan bahan ajar, kemudian LKPD dan materi-materi lain yang menunjang
pembelajaran kita. Berkaitan dengan video-videonya juga sudah ada di sana. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan lanjut mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siap-siap untuk kelompok 1 yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan Anggun. Baik, saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu tentang penyepuhan emas. Berikut adalah gambar dari proses penyepuhan emas tersebut. Perhitungan massa emas yang digunakan untuk melapisi teriakan, massa AU sama dengan 0,140 gram. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih Anggun, penyampaiannya sudah sangat detail, jelas, singkat ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk pemaparan dari kelompok 1 Anggun. Ya, oke. Nah, kelompok lain sudah menyimak tadi. Gimana? Ada yang bertanya berkaitan dengan kelompok 1 mendapatkan tugas tentang penyepuhan emas? Silakan. Saya, Saya, Bu. Ya, silakan siapa? Boleh aja. Tadi ada Budi sama siapa tadi? Mira. Mira. Oke, kalau gitu Mira aja deh. Budi tadi sudah mimpin doa. Silakan gimana Mira? Itu elektrolitnya apa bisa diganti ya, Gek, pakai larutan lain? Oke, pertanyaan dari Mira. Silakan Anggun. Kalau larutannya setahu saya bisa, asalkan mengandung ion logam penyepuhnya yaitu AU. Jadi harus menggunakan elektrolit yang mengandung AU, misalnya AU NO3 gitu. Begitu Mira? Sudah bisa dimengerti, dipahami? Sudah, Bu. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Anggun. Untuk larutan elektrolitnya bisa diganti asalkan mengandung logam AU. Jadi, oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Ariana. Kalau misalnya kita mau melakukan penyepuhan, misalnya penyepuhan sendok, apakah prinsipnya sama dengan penyepuhan emas nggak? Oke, pertanyaan dari Ariana bagus sekali. Misalnya mau menyepuh sendok, melapisi sendok begitu ya. Contoh lain dari penyepuhannya, misalnya mau melapisi sendok garpu yang dibuat dari baja dengan perak. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, di mana katodanya adalah zat yang akan disepuh. Misalnya kalau kalian mau menyepuh sendok, berarti yang diletakkan di katoda itu adalah sendok garpunya. Kemudian anodanya adalah logam yang digunakan sebagai pelapis. Di sini logam yang digunakan itu adalah perak, diletakkan di anoda. Kemudian larutan elektrolitnya harus mengandung logam yang akan melapisi. Jadi larutan elektrolitnya harus mengandung Ag. Contohnya di sini adalah AgNO3. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua siswa yang sudah berpartisipasi baik dalam diskusi maupun dalam penyampaian hasil LKPD. Semuanya sudah bagus, sudah berani mengemukakan pendapat. Nah, berdasarkan hasil penyampaian tadi, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Hari, yang keras suaranya. Aplikasi elektrolisis dalam kehidupan bisa kita jumpai dalam proses penyepuhan, pemurnian, pembuatan logam, dan gas tertentu. Oke, terima kasih banyak sudah menyampaikan kesimpulannya. Nanti kalian akan mengisi refleksi dan evaluasi. Linknya akan Ibu bagikan di WA Group ya. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS ya. Minggu depan kalian sudah UAS. Belajar dengan sebaik-baiknya karena Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini,
Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Tetap semangat, ingat jaga kesehatan untuk menyambut UAS ya. Untuk hari ini kita akhiri, Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.